Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang kemudian dijelaskan oleh murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada kaidah ke-53 min qawaidil Quran annahu yubayyinu anna al-ajra wath thawaba ala qadri al-mashaqqati fi tariqil ibadah wa yubayyinu ma'a dzalika anna tashilahu li tariqil ibadah min minanihi wa ihsanihi wa annaha la tunqisul ajra syai'a. Baik. Di antara kaidah Al-Qur'an adalah bahwa Al-Qur'an itu menjelaskan bahwa pahala itu berdasarkan pahala itu tergantung pada tingkat kesulitan ketika mengerjakan suatu ibadah. Dan juga Al-Qur'an menjelaskan di samping prinsip barusan, yaitu pahala itu bergantung pada tingkat kesulitan mengerjakan suatu ibadah, Al-Quran juga menjelaskan bahwa tashilahu li tariqil ibadah min minanihi wa ihsanihi, bahwa di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala adalah Allah mempermudah untuk melakukan ibadah tersebut. Tetapi itu kemudian tidak mengurangi pahalanya sama sekali. Jadi ini 3 kaidah. Kaidah pertama, pahala bergantung pada tingkat kesulitan dari mengerjakan suatu ibadah. Ini sendiri adalah nikmat dan karunia dari Allah, Dibuat pahalanya semakin besar ketika semakin susah mengerjakan ibadah tersebut. Tapi di saat yang sama, kita masuk prinsip kedua, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mempermudah amalan ibadah tersebut, mempermudah untuk mengerjakan amalan ibadah tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Yang telah kita tahu pahala tadi bergantung pada tingkat kesulitan. Jadi walaupun tingkat kesulitannya dipermudah, tetapi pahalanya tetap seolah ketika itu belum dipermudah, begitu ya. Ini adalah 2 prinsip yang kemudian dijadikan satu oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Wa hadhil qaidah tubayyinu min lutfillahi wa ihsanihi bil ibad wa hikmatihi al-wasi'ah ma huwa atharun azimun min athari ta'rifatihi wa nafhatun azimatun min nafhatihi. Kaidah ini menjelaskan yakni nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Min lutfillah wa ihsanihi, ini kita terjemahkan secara bebas, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang luas juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah atharun azimun min athari ta'rifatihi. Ini adalah suatu kita bisa terjemahkan secara bebas, maknanya adalah di antara tanda yang besar dari tanda-tanda ketika kita mengetahui tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengetahui nama dan sifat Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari nama dan sifatnya, maka kita mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha mulia, maha agung, maha perkasa, dan juga maha memberikan maha pemurah, memberikan rahmat dan karunia yang besar sekali dan luas sekali kepada para hambanya. Nah, di antara tandanya, athar di sini kita terjemahkan sebagai tanda. Demikian pula nafhah. Nafhah itu maknanya sebenarnya adalah wewangian, begitu ya. Tetapi di sini bisa diterjemahkan secara bebas, maknanya juga sama seperti athar, yaitu tanda. Tanda yang besar, tanda yang agung. Dari ketika seseorang mengetahui, mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tanda yang bisa dia dapatkan dari sifat-sifat Allah tersebut adalah lihat bagaimana karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempelajari bahwa Allah Maha Pemurah, Maha memberikan rahmat dan hikmah yang di setiap keputusannya ada hikmah yang luas dan hikmah yang sempurna. Dari mana kita tahu tandanya? Dari mana kita tahu tandanya? Tandanya adalah dari kaidah yang sedang kita mau pelajari, begitu ya. Itu maksud dari kalimat ini, Allah a'lam. Jadi
tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Tandanya dari mana? Kita tahunya dari mana? Kita lihat saja alam semesta, ya. Kita lihat saja ciptaannya. Kalau ciptaannya semenakjubkan ini, bagaimana dengan penciptanya? Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menetapkan suatu maka ada hikmah di dalamnya. Dari mana kita mengetahuinya? Kita lihat tandanya. Apa tandanya? Tandanya adalah kita lihat di ketetapan-ketetapan Allah, baik ketetapan kauni ataupun ketetapan syar'i. Kita pelajari hikmahnya, itu adalah atharun azimun min athari ta'rifatihi wa nafhatun azimatun min nafhatihi. Baik. Wa annahu arhamur rahimin, dan bahwa ini juga tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah arhamur rahimin. Ya, yang paling memiliki sifat rahmat dari, ya, segala yang memiliki sifat rahmat. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menandinginya. Manusia dengan manusia yang lain bisa ada sifat rahmat, kasih sayang gitu ya, dengan sesama manusia lainnya. Akan tapi tentunya itu berbeda dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita hitung karena saking luasnya dan karena saking sempurnanya. Adapun rahmat antara manusia dengan manusia, kasih sayang antara manusia dengan manusia, maka ini bisa berubah, ya. Sekarang saling mengasihi dan saling menyayangi, besok saling membenci, atau kasih sayang juga terbatas, ya, dan seterusnya. Qala ta'ala kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian al-qital, yaitu jihad perang. Diwajibkan atas kalian jihad perang. Jadi ini hukumnya wajib, ya. Para ulama menjelaskan wajib fardu kifayah hukumnya, tapi tentunya ada syarat-syaratnya. Tidak semua yang kemudian diklaim sebagai jihad itu adalah jihad syar'i. Maka harus dipelajari syarat-syaratnya supaya seseorang tidak terjatuh pada kesesatan. Tetapi secara asalnya, naam, jihad itu memang adalah ibadah. Jihad ketika syaratnya terpenuhi, begitu ya. Jadi sebagaimana kita tidak boleh sembarangan mengerjakan ibadah sholat misalkan. Harus pelajari ilmunya, harus tahu bahwa apakah ini memang sudah benar sholat kita. Demikian pula dengan jihad. Harus belajar dulu, jangan cuma modal semangat, kemudian, ya, mengatakan di jihad syar'i padahal itu bukan jihad sama sekali. Diwajibkan atas kalian jihad wa huwa kurhul lakum, sementara itu dibenci bagi kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi engkau itu mencintai sesuatu padahal itu keburukan bagi kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah mengetahui sementara engkau tidak mengetahui. Ya, kalimat ini, frase ini, wa asa an takrahu syai'an sampai akhir ayat ini disebutkan dalam ayat ini dalam konteks al-qital, jihad perang. Akan tapi berdasarkan keumuman frase ini hingga akhir ayat, ya, kita terapkan kaidah yang paling pertama dari kitab ini. Kaidah yang paling pertama sekali dari kitab ini yaitu apa? Al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Ya, al-ibrah bi umumil lafadz. Jadi keumuman lafadz ini menunjukkan bahwa ini adalah statement yang umum, tidak hanya terkait qital saja, tidak hanya terkait jihad perang saja, akan tapi terhadap segala hal, ya. Bisa jadi kita tidak suka puasa, akan tapi sebenarnya puasa adalah baik bagi kita. Bisa jadi bahkan ini juga termasuk pada ketetapan kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita tidak suka, kenapa, yakni misalkan eh, takdir tertentu gitu ya, Allah menetapkan bagi kita, misalkan kita, yakni mendapatkan apa namanya, kenapa jadi kuliah di sini, atau kemudian bahkan sebagian orang itu menyesalkan mengapa terlahir sebagai orang Indonesia. Seperti itu ya. Itu ketetapan kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi engkau membenci sesuatu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Qawaidul Hisan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kemudian disyarah oleh murid beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di mana kita sampai pada kaidah ke-53, min qawaidil Qur'an annahu yubayyinu annal ajra wath thawaba ala qadril masyaqqati fi tariqil ibadah. Di antara kaidah Al-Qur'an adalah bahwa Al-Qur'an menjelaskan bahwa pahala dan
Naam, al-ajr wa thawab, pahala ya maknanya sama, itu berdasarkan tingkat atau tergantung tingkat kesulitan untuk mengerjakan suatu ibadah. Jadi semakin susah untuk mengerjakan suatu ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala ya meningkatkan pahala untuk mengerjakan amalan ibadah tersebut. Ini prinsip yang pertama. Kemudian kita masuk prinsip yang kedua, wa yubayyinu ma'a dzalika anna tashilahu li tariqil ibadah min minanihi wa ihsanihi wa annaha la tunqisul ajr syai'a. Kaidah yang kedua, prinsip yang kedua adalah bahwa Al-Qur'an menjelaskan ya bersamaan dengan prinsip yang pertama tadi bahwa pahala itu bergantung pada tingkat kesulitan untuk mengerjakan suatu ibadah. Tapi di saat yang sama, Allah Subhanahu wa taala mempermudah untuk mengerjakan amalan ibadah tersebut, ya itu termasuk nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah tidak kemudian menurunkan pahalanya. Ini kaidah ke-53 itu ya adalah sebuah kaidah yang sangat agung. Kalau kita mendengarkan kaidah ini kita langsung teringat dengan disyaratkannya salat ya. Awalnya disyaratkan 50 kali salat fardu setiap harinya, akan tapi kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi cuma 5 kali saja, 5 waktu saja, tetapi pahalanya sama seolah-olah tetap salat 50 kali dalam satu hari satu malam. Wa hadhil qa'idah tubayyinu min lutfillahi wa ihsanihi bil ibadah wa hikmatihi al-wasi'ah. Ya, kaidah ini menjelaskan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya, dan juga menjelaskan tentang hikmah Allah yang sangat luas. Ma huwa atharun azimun min athari ta'rifatihi wa nafhatun azimatun min nafahatihi wa annahu arhamur rahimin. Dan kaidah ini juga merupakan tanda yang besar dari tanda-tanda ya yakni ma'rifatullah, tanda-tanda nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha mengetahui, mempelajari tentang Rabb kita, tentang Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengetahuinya dari mana? Dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan juga dari ayat-ayatnya, baik ayat syar'iyah ataupun ayat kauniyah. Maka kaidah ini masuk dalam salah satu ya tanda tersebut. Jadi seperti misalkan ketika kita mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ya perkasa, zat yang maha berkuasa ya. Kemudian zat yang maha menciptakan. Dari mana kita tahu? Jadi kita bisa melihat tanda-tandanya. Selain kita bisa mengetahuinya dari dalil, itu cara yang pertama, itu ayat syariah. Kita lihat dari tanda-tandanya, ayat kauniyah, tanda-tanda kauniyah. Kita lihat alam semesta. Kita ketika melihat alam semesta yang menakjubkan ini, kita bisa mengetahui bagaimana menakjubkannya. Bagaimana kalau alam semesta ciptaan saja, makhluk saja seperti ini sudah menakjubkan, bagaimana dengan penciptanya? Ya, itu yang bisa kita renungkan. Maka termasuk di antara tanda-tanda dari ketika kita mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pemurah, Maha yakni Maha bijaksana. Setiap ketetapan Allah, baik ketetapan kauniyah ataupun ketetapan syar'iyah, maka itu pasti memiliki hikmah di baliknya. Nah, dari mana kita tahu? Ya, yakni dari mana kita bisa melihat tanda sempurnanya hikmah Allah Subhanahu wa taala? Misalkan prinsip ini. Ya, ini di antara tanda. Ma huwa atharun azimun min athari ta'rifati wa nafhatun azimatun min nafahati. Nafhah ini makna asalnya adalah wewangian ya, akan tapi maksudnya ini dalam konteks ini maknanya sama. Kita terjemahkan secara bebas, maknanya sama dengan athar, yakni tanda kita bisa mengetahui tentang hikmah Allah yang sempurna, hikmah Allah yang luas, nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tandanya adalah ya ditetapkannya kaidah ini. Ini berarti tanda ayat syariah berarti ini ya. Ini masuk tanda syariah. Itu apa? Di dalam syariat ada 2 kaidah ini. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahala sesuai dengan tingkat kesulitan suatu ibadah, dan di saat yang sama Allah menurunkan tingkat kesulitan tersebut, menurunkan yakni mempermudah para hambanya untuk mengerjakan ibadah tersebut, tapi pahalanya tetap dibuat seperti semula sesuai dengan tingkat kesulitannya sebelum dimudahkan. Maka di antara
ya tanda untuk mengetahui hikmah Allah, nikmat Allah, karunia dari Allah, wa annahu arhamur rahimin, dan bahwa Allah itu adalah zat yang maha, yakni pengasih dan juga lagi maha penyayang, ya Ar-Rahmanir Rahim. Ya, tidak ada yang bisa menyaingi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk bisa jadi memiliki sifat rahmat. Sebagaimana Allah memiliki sifat pendengaran, makhluk juga memiliki sifat pendengaran, tapi pendengaran makhluk tentunya berbeda dengan sifat pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat pendengaran yang sempurna, sedangkan makhluk memiliki sifat pendengaran yang terbatas dan penuh celah dan penuh cacat, ya. Tidak bisa mendengar tempat yang jauh, tidak bisa mendengar, ya, secara jelas dan seterusnya. Pendengaran yang penuh kecacatan, penuh keterbatasan. Itulah sifat manusia. Demikian pula rahmat dan kasih sayang antara manusia yang dimiliki oleh manusia kepada manusia yang lain. Maka itu juga terbatas. Ya, seperti misalkan saat ini saling mengasihi dan saling menyayangi, besok saling membenci. Kemudian, ya, ketika menyayangi pun maka tidak bisa berbuat banyak karena perbuatan manusia terbatas, begitu ya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, rahmat yang sempurna, rahmat yang luas, eh, yang, yakni, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan rahmatnya kepada, ya, para hambanya, maka Allah bisa memberikan nikmat dan karunia yang besar sekali karena Allah Maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Allah bisa memberikan rizki yang luas karena Allah Maha mampu. Ya, satu-satunya zat yang bisa memberikan rizki cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau rahmat di antara manusia itu, yakni, tidak bisa seseorang mengasihi dan menyayangi orang yang telah berbuat buruk pada dia. Itu sifat manusia. Tetapi kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan karunia kepada orang kafir sekalipun. Orang kafir yang melakukan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tetap Allah memberikan nikmat dan karunia kepada mereka dalam rangka istidraj, ya. Cuma kaum mukminin yang kemudian bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada mereka tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, di antara tandanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian qital itu jihad perang, wa huwa kurhul lakum, sementara itu dibenci bagi kalian. Jadi, na'am, qital atau jihad perang itu adalah hukumnya fardu kifayah di dalam Islam. Itu adalah ibadah, akan tapi kita ingat lagi bahwa tidak boleh kita sembarangan melakukan ibadah. Sebagaimana kita tidak boleh sembarangan melakukan ibadah salat, maka demikian pula kita tidak boleh sembarangan melakukan ibadah jihad. Tidak semua yang diklaim jihad adalah jihad syar'i. Sebagaimana tidak semua orang yang melakukan salat maka salatnya benar, ya, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah tahu syarat-syarat jihad syar'i? Ya, di antara syaratnya adalah harus bersama ulil amri, harus instruksi dan komando dari ulil amri. Tapi kalau jihadnya itu melawan ulil amri, maka ini bukan jihad, ya. Maka di sini kita lihat secara asalnya, nah, jihad syar'i adalah ibadah. Wa huwa kurhul lakum, sementara bisa jadi kalian membenci ibadah ini. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu, ya, keburukan bagi kalian. Allahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara engkau tidak mengetahui. Frase ini sampai akhir ayat, wa asa an takrahu syai'an, sampai akhir ayat, ini memang disebutkan dalam ayat ini dalam konteks setelah menyebutkan tentang qital atau jihad syar'i. Ya, maka na'am, ini berlaku untuk konteks tersebut, tapi ini juga bisa berlaku umum. Berdasarkan kaidah yang paling pertama sekali dari kitab ini, yaitu apa? Al-ibrah bi umumil alfat la bi khususil asbab. Ibrahnya adalah ibrahnya adalah terletak pada keumuman lafaz, bukan pada kekhususan sebab. Maka keumuman lafaz ini, wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum, itu umum, tidak hanya terkait jihad syar'i, akan tapi juga mencakup segala hal, ya, baik ketetapan syar'iyah dari Allah ataupun ketetapan kauniyah.
Contoh ketetapan syariah adalah misalkan seseorang bisa jadi tidak suka dia dengan amalan ibadah puasa, bisa jadi. Akan tapi itu adalah kebaikan bagi dia. Bisa jadi dia mencintai sesuatu, minum khamar misalkan. Akan tapi itu adalah keburukan bagi dia. Ini ketetapan syariah dari Allah. Allah menetapkan bahwa puasa itu fardu ain, puasa Ramadan itu fardu ain bagi setiap muslim, dan minum khamar itu haram. Ya, dan ini juga bisa mencakup ketetapan kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah mengapa ketika seseorang itu misalkan menyalahkan takdir, meratapi takdir dan mempertanyakan mengapa ini terjadi pada saya, begitu ya. Maka dia berarti membenci sesuatu padahal bisa jadi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuknya tersebut itu adalah kebaikan justru bagi dia. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ibadah yang agung ini yaitu qital jihad syar'i li'idhami maslahatiha ini ditetapkan karena besarnya maslahatnya wa kathrati fawaidiha al-amma wal khassah dan karena banyaknya faidahnya baik faidah yang secara umum ataupun yang secara khusus. Annahu faradaha 'alal ibadi wa in syaqqat 'alaihim. Yani Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah tersebut kepada para hambanya walaupun mereka merasa susah dengan ya atau merasa berat untuk melakukan amalan ibadah tersebut. Wa karihatha nufusuhum dan bisa jadi jiwa-jiwa mereka itu membenci. Lima fiha min at-ta'arrud lil akhtar karena di dalam jihad syar'i dalam qital itu ada ya ta'arrud lil akhtar. Kita yakni membuat diri kita sendiri berdekatan dengan berbagai jenis mara bahaya. Harus berperang, harus yakni biasanya tidur-tiduran di rumah gitu ya, bersama keluarga ini harus berpisah dengan keluarga kemudian menuju medan perang. Itu tentunya adalah suatu yang secara tabiatnya itu dibenci oleh jiwa manusia. Naam. Ya. Wa talifan nufusu wal amwal. Yaitu jiwa dan harta itu bisa yakni bisa hilang ya, bisa berguguran gara-gara perbuatan ini yakni perang gitu ya. Walakin hadhil masyaqqat binisbati ila ma tufdi ilaihi minal karamat laisat bisyai. Akan tapi masyaqqah ini, kesulitan-kesulitan ini kalau kita bandingkan dengan ya kemuliaan-kemuliaan yang menjadi konsekuensi dari jihad syar'i tersebut, maka ini laisat bisyai, maka ini bukan apa-apa. Ya, tidak ada bandingannya. Yakni manfaatnya dan faidahnya nanti jauh lebih besar daripada masyaqqah yang akan ditemui. Apa faidahnya? I'la'u yakni kalimatillah, ya, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, membuat ya yakni kaum muslimin memiliki izzah di mata orang kafir. Dan banyak sekali manfaat yang lain. Tetapi tentunya itu dengan syarat jihadnya harus jihad syar'i. Ya, balik lagi kepada yang tadi. Ya, harus jihadnya itu harus jihad yang memenuhi syarat dan syarat itu dibahas di mana? Di dalam syariat. Tidak boleh hanya sekedar semangat kemudian seseorang bergabung untuk melakukan jihad tidak dicek dulu apakah itu adalah jihad syar'i atau tidak. Bal hiya khairun mahd. Bahkan ya amalan ibadah ini adalah ya amalan ibadah yang yakni adalah kebaikan yang murni. Khairun mahd, kebaikan yang murni. Yani tidak ada keburukannya sama sekali. Wa ihsanu sirfin minallahi ala ibadih. Yani bahwa ini adalah ihsanun sirfun ya, ihsanun sirfun minallahi ta'ala ala ibadih. Yani murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada perhambanya. Kebaikan yang murni. Ya, khairun mahdun, ihsanun sirfun ini maknanya sama. Maknanya sama yaitu apa? Kebaikan yang murni. Haitsu qayyada lahum hadhil ibadati allati tuwassiluhum ila manazila laulaha lam yakunu wasiliha. Yani Allah Subhanahu wa taala qayyada lahum hadhi al-ibadat. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi mereka amalan ibadah ini ya.
eh, yang amalan ibadah ini, ya jihad syar'i tadi itu membuat mereka bisa mencapai derajat, ya derajat-derajat kemuliaan yang kalau tidak ada ibadah tadi maka mereka tidak akan bisa mencapainya. Wa qala ta'ala in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau engkau merasakan sakit, maka sungguh mereka juga merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, akan tetapi engkau itu berharap kepada Allah sesuatu yang mereka tidak harapkan. Yani ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit, kalau bersusah payah, kalau khawatir dan takut dan cemas ketika harus berjihad syar'i, nah mereka musuh juga begitu, juga merasakan hal yang sama. Tetapi yang tidak mereka miliki, tetapi engkau miliki, wahai kaum mukminin, adalah engkau memiliki, ya yakni janji dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ridha, berharap pahala, berharap derajat yang tinggi dan kemuliaan, berharap syahid, ya, mati syahid. Maka ini contoh, ya, ini contoh, yakni kemuliaan-kemuliaan yang bisa didapatkan oleh kaum mukminin, ya, dari amalan ibadah jihad syar'i tersebut. Jadi kalau kita lihat tadi fawaidnya tadi disebutkan, ya, fawaidnya amma dan khassa. Fawaid amma yang telah kita sebutkan tadi yaitu apa? Meninggikan kalimat Allah, kemudian meninggikan izzah dari Islam dan kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Itu fawaid amma. Fawaid khassa, faidah yang khusus, manfaat yang khusus adalah ini tadi, pahala untuk setiap orang yang terlibat dalam jihad syar'i tersebut, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar, ya, kemudian derajat yang tinggi, ya, itu adalah manfaat secara khusus pada masing-masing orang. Kalau di Indonesia, ya, kita berharap ketika mbah-mbah kita dulu berjuang melawan penjajah, ketika mereka meniatkan untuk itu adalah jihad syar'i, maka ya itu semoga terhitung sebagai jihad syar'i, dan semoga, ya, kalau kita menyebutnya sekarang pahlawan, ya, para pahlawan yang dahulu gugur di medan perang, semoga mereka mendapatkan mati syahid, ya. Yang muslim dari mereka semoga mereka mendapatkan derajat ini, mati syahid di medan jihad syar'i. Itu contoh, ya, contoh jihad syar'i yang ada di negeri ini, gitu ya. Itu semoga ketika zaman penjajahan dulu itu, ya, itu tergantung niat masing-masing orang. Apakah mereka itu melawan musuh karena yakni sekedar tidak mau, ya, tanah air itu dirampas, atau membarengi dengan niat, ya, tidak mau kemudian ini negeri kaum muslim, negerinya kaum muslimin dijajah oleh orang kafir, ya, maka kalau dengan niat itu maka semoga terhitung sebagai jihad syar'i. Taib. Wa qala ta'ala, sampai sini tadi, ya, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ila qawlihi wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami akan memberikan ujian bagi kalian, memberikan ujian, akan menguji kalian dengan ketakutan. Bisyai'in minal khauf. Bukan bil khauf, tapi bisyai'in minal khauf. Dengan sebagian dari al khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kurangnya harta, wal anfus, ya, gugurnya jiwa, was samarat, kurangnya buah-buahan. Ila qaulihi wa basyiris sabirin, tapi kabarkanlah kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang ketika ditimpakan musibah atau ujian seperti ini, maka mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami itu adalah, yakni milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sungguhnya kami itu akan kembali kepadanya. Yakni tidak boleh musibah yang ada di dunia itu membuat kita sedih. Kenapa? Karena kita nanti ujung-ujungnya akan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan mendapatkan pahala dari Allah ketika kita bersabar atas musibah ini. Ya, itu diantara hikmah dari perkataan ini, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita di sini tidak selamanya. Di dunia tidak selamanya. Akan tapi nanti kita akan
menuju akhirat. Dan di akhirat maka musibah-musibah yang ada, ketidaknyamanan dan segala ujian yang ada di dunia ya tidak ada lagi kalau kita masuk surga. Maka itu adalah kalimat motivasi. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini adalah tersimpan motivasi yang besar kepada seorang mukmin agar dia mengingat bahwa dunia ini bukan tempatnya selamanya. Dunia ini cuma sementara. Semua ini cuma sementara. Harta kita, ya, kemudian tempat tinggal kita, jabatan kita, popularitas kita, semuanya ini cuma sementara. Bahkan keluarga kita juga sementara, ya, semuanya sementara semuanya. Kan tapi ketika di akhirat itulah baru, ya, darul khulud. Wa qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yani orang-orang yang bersabar sungguhnya yuwaffa ajruhum, yuwaffa as-sabiruna ajrahum, yakni orang-orang yang bersabar itu pahalanya diberikan kepada mereka bighairi hisab, tanpa perhitungan sama sekali. Fakullama azumat masyaqqatus sabri fi fi'li ta'at wa fi tarkil muharramat liquwwatid da'i ilaiha wa fi sabri 'alal musibat kana al-ajru a'zama was thawabu aktsara. Maka setiap masyaqqah dari bersabar untuk melakukan ketaatan, setiap masyaqqahnya, setiap kesulitannya itu semakin besar, atau setiap kesulitan untuk meninggalkan keharaman itu semakin besar, liquwatid da'i ilaiha, karena pendorong atau syahwat untuk melakukan keharaman tersebut semakin besar, wa fi sabri 'alal musibat, dan selama kesulitan untuk bersabar atas musibah itu semakin besar, kanal ajru a'zam. Maka pahalanya akan menjadi besar, semakin besar, wastawabu aktsar. Naam, pahalanya semakin banyak. Wa qala ta'ala fi bayani lutfihi fi tashilil ibadati asyaqqah, idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulki fi qulubil ladzina kafarur ru'b. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bagaimana ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam memudahkan ibadah. Memudahkan ibadah yang susah. Idh yuhi rabbuka, ketika Allah mewahyukan kepada para malaikat, anni ma'akum, bahwa aku bersama kalian, fathabbitul ladzina amanu, maka ya kokohkanlah, teguhkanlah orang-orang yang beriman. Sa'ulki fi qulubil ladzina kafarur ru'b, sungguh aku akan menjatuhkan, memasukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir ya perasaan takut, memasukkan perasaan takut kepada mereka. Fadzakara minnatahu 'alal mu'minina bi taysirihi wa taqdirihi li hadhil umur allati ja'alaha Allah ta'ala musahhilatan lil ibadah muzilatan li masyaqqatiha muhassilatan li thamaratiha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat dari Allah kepada kaum mukminin ketika Allah mempermudah bagi mereka ya perkara-perkara, atau ketika Allah mempermudah ibadah bagi mereka, atau ketika Allah menetapkan sesuatu yang kemudian sesuatu tersebut bisa mempermudah ibadah, bisa menghilangkan masyaqqah, bisa menghilangkan kesulitan, dan bisa membuat ya kaum mukminin bisa mendapatkan pahala atau buah dari amalan tersebut.
Jadi seperti ini tadi, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut kepada hati, ke dalam hati orang-orang yang kafir. Nah, ini memudahkan kaum muslimin untuk mengerjakan ibadah jihad syar'i tadi dan menghilangkan masyaqqah pada mereka. Wa qala ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan juga yang bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Fal busyra allati wa'adallahu biha awliya'ahu fil hayatid dunya min asrafiha wa ajalliha annahu yuyassiru lahumul ibadah. Maka kabar gembira yang Allah janjikan kepada para wali Allah di kehidupan dunia min asrafiha wa ajalliha, di antara ya kabar gembira yang paling mulia dan yang paling agung adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka ya berbagai jenis ibadah. Wa yuhawwinu 'alaihim masyaqqatal qurbat, dan Allah memudahkan bagi mereka kesulitan untuk mengerjakan ya kurbat tersebut, mengerjakan ya ibadah. Kurbat yakni taqarrub, yakni bentuk bersegala jenis bentuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni ibadah. Wa annahu yuyassiruhum lil khairi wa ya'simuhum minasyarri bi aisari amalin, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka kebaikan, memudahkan ya kaum muslimin untuk mengerjakan kebaikan dan menjaga mereka dari keburukan bi aisari amalin, dengan yakni amalan yang paling mudah, dengan effort yang paling mudah, tetapi kemudian kaum muslimin bisa meraih kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ini adalah di antara kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara tafsiran dari ayat ini. Ya, ini ketika kita membaca penjelasan seperti ini dari para ulama, berarti ya, antum harus ingat-ingat itu di antara tafsir terhadap ayat tersebut, ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang ya menafkahkan hartanya dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan ya yakni apa kata terjemahan dari saddaqa ya? Kenapa Anda tiba-tiba tidak bisa menerjemah? Wa saddaqa, membenarkan ya, membenarkan bil husna ya, membenarkan sebentar. Wasaddaqa bil husna ini maknanya ina, membenarkan, tasdik ya, membenarkan al husna. Al husna itu maksudnya adalah kebaikan ya, kebaikan-kebaikan yakni yang ada di akhirat, kebaikan-kebaikan yakni pahala gitu ya, kebaikan-kebaikan yang akan diterima kaum mukminin ketika mereka itu melakukan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah Subhanahu wa taala maka kami akan mudahkan baginya ya untuk mengerjakan amalan-amalan yang mengarah kepada kebaikan tersebut. Ini diantara yakni ketika seseorang itu mengerjakan amalan ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk mengerjakan amalan ibadah berikutnya. Ini diantara makna dari ayat ini. Ay likulli halatin fiha taysir, ya, likulli halatin fiha taysiru umurihi wa tashiluha. Setiap kondisinya ya, ketika seorang hendak menafkahkan harta, dan atau ketika seorang itu hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seseorang itu beriman, wasaddaqa bil husna, beriman terhadap ya apa yang telah dijanjikan Allah di akhirat. Maka ini di setiap kondisi-kondisi ini
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia ya untuk mengerjakan amalan ibadah tersebut. Wa qala ta'ala man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, baik laki-laki atau perempuan, sementara dia beriman, maka sungguh kami akan berikan dia kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat. Wa minal hayati thayyibah allati yarzuqunaha, yakni di antara kehidupan yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini harus dibaca yurzaqunaha, minal hayati thayyibah allati yurzaqunaha, ya, di antara kehidupan yang baik yang dirizkikan kepada mereka gitu ya. Zauqu halawati ta'at, merasakan manisnya ketaatan. Wastihla'u al-masyaqqat fi ridallahi ta'ala. Yani istihla maksudnya adalah tidak merasakan susah dari berbagai kesulitan. Yang harusnya susah akan tapi dia tidak merasakan susah, ya. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika walaupun misalkan dia itu yakni kalau secara hitung-hitungan manusia ya menghindari keharaman atau mengerjakan amalan ibadah yang itu susah, secara hitung-hitungan manusia itu susah gitu ya. Jihad syar'i, perang, itu selama perang yang jihad syar'i ya. Itu kan susah secara hitung-hitungan manusia. Akan tapi ternyata dia tetap merasakan bahwa itu adalah nikmat atau sesuatu yang manis begitu ya. Kenapa? Karena dia telah merasakan manisnya keimanan ini. Itu diantara bentuk hayah thayyibah. Ketika kita melakukan amalan ibadah, walaupun itu susah, tapi kita justru merasakan itu nikmat ya. Kenapa? Karena kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari kehidupan yang baik yang dimaksudkan di ayat ini. Kalau dilihat oleh mata orang kafir bisa jadi menyusahkan. Masalah jilbab saja disebut oleh orang kafir itu opres terhadap wanita. Itu adalah bentuk oppression terhadap perempuan, kata orang kafir. Ya dilihat oleh antum, dilihat oleh mata antum, tapi kita lihat ya para muslimah mereka justru bersyukur mendapatkan atau mengetahui ilmu tentang hal tersebut, wajibnya untuk menutup aurat dan berhijab, begitu wajibnya berhijab ya, dan justru mereka merasakan manisnya keimanan ketika mereka melakukan hal tersebut. Fahadil ahwal kulluha khairun lil mu'min. Maka segala kondisi yang disebutkan tadi ini adalah baikan bagi seorang mukmin. In sahalallahu lahu tariqal ibadah wa hawwanaha hamidallaha wa syakara. Ketika Allah mudahkan bagi dia ya jalan untuk mengerjakan ibadah, maka mereka bersyukur, orang mukmin tersebut bersyukur ya dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaqqat 'ala nufusi sabara wa ihtasabal khaira fi ana'ihi wa masyaqqatihi. Adapun kalau dia merasakan susah, maka dia bersabar dan dia mengharapkan pahala dan kebaikan dari kesusahan yang dia alami tersebut. Waraja azimats thawab, dan dia juga berharap pahala yang besar dari Allah. Wa hadzal makna fil Qur'ani fi ayatin muta'addidah wallahu a'lam. Dan makna-makna ini di Al-Qur'an banyak sekali ditemukan di beberapa ayat, di banyak ayat ya, wallahu a'lam. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan khulasatul hadzal qaidah. Inti dari kaidah ini annal ajru ala qadril masyaqqah, bahwa pahala itu berdasarkan tingkat dari kesulitan. Wa qad dalla 'alaiha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, dan ini telah ditunjukkan oleh perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, inna ajraki ala qadri nasabaki. Nasabaki ay masyaqqatik. Nasabaki ay masyaqqataki ya. Jadi inna ajraki ala qadri nasabak. Yani sungguhnya pahala itu tergantung pada seberapa susah engkau melaksanakan amalan tersebut ya. Jadi ini adalah di antara dalil yakni dari kaidah ini bahwa pahala itu bergantung pada tingkat kesulitan untuk mengerjakan suatu amalan kebaikan.
Wa fiha aidan bayanul minnati 'alal ibadi bi tashilit ta'at. Bayanul minnah, penjelasan ya, di dalam kaidah ini juga ada penjelasan nikmat dan karunia dari Allah kepada para hambanya dengan mempermudah amalan ketaatan. Wa anna tashilat ta'at min athari rahmatihi, dan bahwa mempermudah amalan ketaatan itu di antara tanda dari rahmat Allah. Ini yang kita bahas tadi ya. Kita mengetahui bahwa Allah zat yang yakni Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, tandanya kita bisa lihat dari mana? Dari tanda-tanda secara syar'iyyah dan tanda-tanda secara kauniyah. Wajiban li ba'din nasi ay yasluku bi anfusihim maslakas sa'ubati wat ta'siri fi umuril ibadah. Wa hadza tabarra minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang, sungguh aneh kondisi sebagian orang. Mereka itu mereka mengerjakan ibadah padahal sudah dipermudahkan, tapi mereka tetap mengerjakannya dengan susah. Ya. Dan ini Nabi Muhammad SAW telah berlepas diri dari perbuatan seperti ini. Fa inna qauman fi ahdi Rasuli SAW istama'u wattafaqu ala an yasuma ahaduhum wa la yuftir wal akharu yaqumu wa la yanam wal thalithu la yatazawwaju an-nisa wal rabi'u la ya'kulu lahm. Nabi Muhammad SAW telah di zaman beliau telah ada sekelompok orang di zaman Nabi Muhammad SAW yang berkumpul dan mereka bersepakat. Salah seorang dari mereka tidak mau berpuasa, salah seorang dari mereka akan terus berpuasa dan tidak pernah untuk tidak berpuasa. Sebagian yang lain mereka itu akan selalu sholat malam dan tidak akan tidur. Sebagian yang lain, orang yang ketiga tidak akan pernah menikahi perempuan, dan orang yang keempat tidak akan pernah makan daging. Fakhataban Nabi alaihi salatu wasalam wa akhbarahum bi annahu yasumu wa yaftir wa yaqumu wa yanam wa yatazawwaju nisa wa anna man raghiba an sunnatihi falaysa minhu. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW berkhutbah mengatakan kepada orang-orang, mengabarkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW itu puasa dan juga terkadang tidak berpuasa, terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Ya, ini ketika puasa sunnah ya. Kalau puasa Ramadan tentunya wajib. Wa yaqumu wa yanam, terkadang sholat malam, terkadang tidur. Ya. Maksudnya di sini tidak terus-menerusan sholat malam, karena sholat malam bagi Nabi Muhammad SAW itu fardu ain bagi Nabi Muhammad SAW. Sholat malam bagi Nabi Muhammad SAW itu wajib, tapi tidak wajib, tidak fardu ain bagi umat beliau. Itu diantara kekhususan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud di sini adalah beliau tidak sholat malam semalam suntuk, itu maksudnya. Beliau tidak sholat malam semalam suntuk. Ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk sholat malam. Wa yatazawwajun nisa, dan Nabi Muhammad SAW juga menikahi perempuan. Wa anna man raghiba an sunnatihi falaysa minhu, dan barang siapa yang berpaling dari sunnah beliau maka bukan bagian dari beliau. Falladzina yaslukuna turuqat ta'sir ma'a wujudi tashil akhta'u ala anfusihim. Maka orang-orang yang menjalani atau melakukan ya sesuatu amalan ibadah dengan susah padahal itu sudah dipermudah, ma'a wujudi tashil, padahal sudah dipermudah oleh syariat, tapi dia tetap melakukan yang susah, maka dia telah bersalah, mereka telah bersalah kepada diri mereka sendiri. Lau anna rajulan qala, kalau seandainya ada orang yang berkata, ana la uridu an arkaba sayyaratan fiha mukayyif bal arkabu sayyaratan ma'ibah. Ya. Misalkan seseorang itu berkata begitu ya, bahwa ketika misalkan dia berkata, saya tidak mau menaiki mobil yang di dalamnya itu ada mukayyif. Allahu alam, ini mukayyif apa ya? Agak lupa. Di bahasa kontemporer ya. Mukayyif itu Allahu alam, ini intinya di antara fitur yang ada di mobil ya. Sepertinya semacam AC begitu ya. Ya. Bal arkabu sayyaratan ma'iba, yakni aku mengendarai mobil saja yang saya mengendarai mobil yang dalam kondisi buruk, yang ada kondisi cacat. Laisa fiha mukayyif wala mudhillah. Tidak memiliki fitur ini dan fitur itu. Intinya begitu ya. Ana harus cek lagi nih makna dari ini, istilah kontemporer ya. Karena
bisa jadi ana salah memahami kalau ana terjemahkan sekarang. Jadi ya antum nanti silakan dicari sendiri apa itu mukayif di mobil dan apa itu yakni mukayif itu kalau seingat ana AC, semacam AC-nya itu ya, semacam AC di mobil. Wala mudhillah, kalau mudhillah itu ya semacam eh, atap mobil gitu ya. Karena mudhillah ini untuk ya ini zil bayang-bayang. Jadi maksudnya adalah atap mobil sepertinya begitu. Ya. Jadi ini istilah kontemporer ya. Mukayyif itu na'am, itu sepertinya AC ya. Sedangkan mudhillah itu maksudnya adalah atap mobil. Nah, kalau misalkan ada mobil yang AC-nya sudah jelek atau sudah rusak, kemudian atapnya itu misalkan apa namanya sudah rusak juga, maka kalau sebagian orang kemudian merasa bahwa dia itu saya naik yang mobil yang cacat saja, maka secara logika bagaimana apa yang akan kita katakan? Anda beli mobil yang cacat saja lah, nggak perlu yang mobil yang lengkap fiturnya, gitu ya. Azhabu ilal haji alaiha, dan aku akan naik haji dengan mobil tersebut. Hadza khata, ini adalah kesalahan. Ayadhaba wayut ibn nafsahu. Yani dia pergi dengan mobil tersebut dan membuat dirinya susah sendiri. Ini tidak disyariatkan. Bedakan dengan zuhud. Zuhud itu tidak memasukkan dunia ke dalam hati kita. Bisa jadi orangnya kaya akan tapi dia zuhud. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri. Atau bisa jadi memang ya hidup berkekurangan dan zuhud. Ya, itu lebih mudah lagi untuk zuhud ya. Tapi bisa jadi seseorang itu kaya sekali tapi zuhud. Seperti Al-Hasan Basri atau bahkan ya, contoh yang paling utama tentunya adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat. Ya, kita lihat Abu Bakar. Abu Bakar itu kaya sekali. Tapi lihat bagaimana zuhudnya beliau dan tawaduknya beliau. Kita lihat misalkan ya Umar juga kaya, Utsman, Ali, ya Khulafaur Rasyidin kaya-kaya semua ya. Abdurrahman bin Auf, itu contoh yang bukan Khulafaur Rasyidin tapi kaya juga. Maka mereka adalah orang-orang yang kaya tapi zuhud. Jadi mempersulit diri sendiri itu bukan sesuatu yang disyariatkan. Wa yatruku ni'matallahi 'alal insan. Meninggalkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada manusia. Ini adalah juga sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya, memilih untuk memakai baju compang-camping atau tidak mau beli baju sama sekali dengan alasan ini sudah mencukupi, ya, padahal bajunya sudah jelek, padahal dia mampu untuk beli baju yang lebih bagus. Ini yud ibu nafsahu, ini membuat susah diri sendiri, ini tidak disyariatkan. Naam, idza kanatil ibadatu la yumkinu an tuadda ila bimasyaqqatin, hadza syai'un akhar. Ketika ibadah itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ya adanya kesulitan, maka naam, ini adalah hal lain, ini adalah tema yang berbeda. Hadza minallahi wa laisa biiradatik. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ketetapan dari Allah dan bukan dari kehendakmu, bukan dari pilihanmu. Amma ayyakuna amamaka tariqan. Adapun ketika di hadapan engkau itu ada dua hal atau ada dua jalan, sahal wa sa'ab, jalan yang mudah dan jalan yang susah, fatadhhabu ila sa'ab, kemudian engkau menuju jalan yang susah, fahadza laisa min syariatillahi. Maka ini bukan termasuk syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak disyariatkan. Yaqulul ammatu awwala ma dhaharat as-sayyarat. Maka orang-orang masyarakat ya, orang-orang ketika pertama kali muncul mobil, innal hajja 'alal ibli ajruhu kamil. Berhaji kalau menunggang unta maka pahalanya itu sempurna. Wala sayyarat nisful ajr. Sedangkan kalau pakai mobil maka setengah pahala. Wala tayyarat rub'ul ajr. Dan kalau pakai pesawat seperempat pahala. Masya Allah. Bahkan ada takarannya begini ya. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan ya jetpack itu sudah ada begitu ya. Kalau misalkan jetpack sudah ada, orang bisa naik jetpack untuk berhaji. Itu ya tentunya di sini kita lihat wa yumkinu yaji'u syai'un ashalu minat tayyarat yakunu 'ala tsaman.
Ya, hadza ghairu sahih. Jadi gini, apa namanya? Wa yumkinu yaji'u syai'un ashal minat tayyarat yakunu 'ala tsaman. Ini maksudnya bisa jadi datang sesuatu yang lebih mudah dari pesawat ya. Yakunu 'ala tsaman. Yakunu 'ala thumun afwan. Yakunu 'ala thumun. Apakah itu kemudian nanti pahalanya jadi 1/8 seperti jetpack barusan ya? Lebih mudah dari pesawat karena kalau pesawat kita nggak bisa turun seenaknya kemudian ngopi-ngopi dulu gitu ya. Sekali naik pesawat nggak bisa turun, nggak bisa kiri bang gitu kan. Cuma bisa turun di tempat tujuan. Kalau pakai jetpack kan kita bisa turun dimanapun. Allahu alam. Kalau misalkan ada teknologi yang baru, yang lebih mudah dari pesawat, itu kata Syekh Utsaimin. Apakah kemudian pahalanya jadi 1/8? Hadza ghairu sahih, ini tidak sahih. Bal naqul inna hadza min ni'matillahi 'alal abdi. Ya, tapi kita katakan sungguh ini adalah nikmat Allah kepada para hambanya. Sekarang sebelum kita lanjut, antum perhatikan, ini perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, perkataannya ulama besar yang mereka sebut sebagai Wahabi. Ya, jadi ketika ada orang yang kemudian mengatakan, nah, ini yang suka bicara bid'ah itu anti teknologi atau terbelakang, ya, dan seterusnya. Ini kita lihat pemahaman beliau, luasnya pemahaman beliau dalam masalah ini. Beliau bahkan mengatakan, ya, ketika kita mendapatkan teknologi dan seperti itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika engkau meriset tentang itu juga berarti engkau sedang yakni mencari jalan yang lebih mudah, itu berarti ya pintu terbuka untuk itu semua. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah luas. Sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an kathratil irfah. Yani la yanbaghi lil insani ay yanghamisa fit taraffuh hatta yansal khusyunah. Sahih benar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah melarang kita untuk berlebih-lebihan. Ya. Yakni berlebih-lebihan, mubazir begitu ya, dan la yanbaghi lil insan ayyan ghamisa fit taraffuh. Tidak boleh bagi seseorang itu untuk menenggelamkan dirinya ke dalam taraffuh, sesuatu yang berlebih-lebihan dan foya-foya. Itu mungkin maknanya yang lebih mendekati ya. Foya-foya hatta yansal khusyuna, sampai dia itu lupa gimana sih hidup susah. Ini sebagian orang nih yang sombong-sombong nih, para crazy rich, istilahnya gitu, gimana sih hidup susah kok gue lupa ya gitu ya. Allahul musta'an. Fakana yanha an kasratil irfa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melarang untuk foya-foya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk foya-foya. Wa ya'muru bil ihtifa'i ahyana. Walaysa da'iman. Yakni ihtifa di sini ya, di sini bukan di hadisnya ya. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkadang itu melarang untuk melakukan, seseorang itu melakukan tadi kata Ana pakai melarang ya. Terkadang Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk merayakan sesuatu, tapi tidak selalu, tidak seterusnya begitu ya. Ya, memerintahkan harusnya benar ya. Terkadang Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk yakni afwan, ihtifa ini bukan ihtifal ya, karena tadi terdistraksi. Yang dimaksud ihtifa ini maksudnya adalah yang disebutkan di hadis yang tadi itu ya, akhrajahu Abu Daud, itu maksudnya adalah ihtifa yakni berjalan tanpa alas kaki, wallahu a'lam. Terkadang tapi tidak selamanya. Yakni yang bagi lana ahyanan an namshi khufatan. Yakni sederhana gitu ya. Sederhana. Terkadang Nabi Muhammad SAW itu merintahkan kita untuk melakukan hal yang sederhana. Tapi tidak selalu. Sehingga tidak mengapa untuk kemudian kita beli sepatu gitu ya. Atau sandal yang bagus. Tidak masalah. Tetapi kalau misalkan yang bagi lana ahyanan an namshi khufatan hatta law anna an-nasa saharu bina wa antaqadu hadha syai'. Yakni
Eh, walaupun misalkan ini yang bagi dana ahyanan an namshi hufatan. Jadi terkadang kita ya harus berjalan dengan tanpa alas kaki, terkadang saja. Bahkan walaupun sebagian orang itu ya ini jadi mengenal kita dan kemudian mencela hal tersebut ya. Terkadang tidak masalah. Dan di antara kebiasaan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu kalau sholat zuhur seingat yang ana baca ya. Kalau sholat zuhur atau sholat asar, sholat zuhur setahu ana ya. Atau bahkan dua-duanya, sholat zuhur dan sholat asar. Intinya ketika berangkat ke masjid, dari rumah beliau ke masjid, itu tidak pakai sandal. Tidak pakai sandal. Taib. Jadi ini cuma terkadang saja, tidak selamanya, ya. Fanahnu madamallahu an'am alaina. Sebentar, sebelum kita lanjut. Jadi dari paragraf ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa terkadang kita harus yakni ini karena khusus diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita harus menunjukkan kesederhanaan. Walaupun kita bisa lebih tinggi dari itu gitu ya, misalkan harusnya kita bisa pakai mobil ke sana tapi kita pakai motor begitu ya, atau bahkan bisa jalan kaki kalau masih bisa jalan kaki ya, terkadang saja tidak masalah. Kenapa? Itu membantu kita untuk bisa merasakan orang-orang yang lebih di bawah kita secara harta begitu ya. Itu membantu kita untuk berempati kepada mereka. Tapi tidak kemudian tidak mau sama sekali terhadap hal-hal yang bersifat kekayaan begitu ya. Walaupun misalkan bajunya sudah compang-camping, dia tidak tidak mau beli baju baru, atau motornya sudah butut sekali tapi padahal dia mampu sebenarnya untuk beli motor yang lebih baik begitu ya. Dan itu memang dibutuhkan. Beda kalau ceritanya tidak begitu dibutuhkan gitu ya. Kalau tidak begitu dibutuhkan, cuma sekali tiap pekan ya mungkin tidak masalah untuk tidak membeli yang baru gitu ya. Tapi kalau misalkan dibutuhkan, maka belilah ya. Nikmat Allah itu luas, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kaum muslimin itu pertengahan. Dengan kata lain ya, pertengahan. Ini penting untuk kita pahami. Pertengahan antara foya-foya dengan semacam, Anda tidak mau menyebut istilahnya ya, intinya sebagian orang di agama lain yang itu tidak mau nikah, tidak mau dengan dunia sama sekali gitu ya, maka itu adalah kesalahan juga. Jadi kaum muslimin harus di tengah-tengah. Maka demikian pula dalam masalah ini nanti ini aspeknya mencakup banyak sekali. Ya, sebagian orang itu tidak mau, misalkan ya, tidak mau yakni kuliah di tempat yang bagus, misalkan di kampus yang bagus. Kenapa? Karena itu bisa membuat yakni sombong, misalkan begitu ya. Maka kita katakan yang jelek itu sombongnya. Adapun kuliah di tempat yang bagus, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi sebagian orang memiliki syubhat dalam masalah ini. Ini lebih ke arah seperti yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin tadi, yaitu riwayat sebagian sahabat yang tidak mau nikah, tidak mau yakni apa tadi, selalu mau berpuasa, tidak mau tidak puasa, selalu sholat malam, tidak mau tidur, kemudian tidak mau nikah, dan seterusnya, tidak mau makan daging ya. Ini jadi vegetarian atau vegan ya. Kalau alasannya bukan karena kesehatan, misalkan dia sakit kalau makan daging, itu alasan lain ya. Tapi kalau misalkan dia menyengaja untuk mengasingkan dirinya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka ini adalah kesalahan. Fanahnu madam Allahu an'ama alaina, maka kita selama Allah memberikan nikmat kepada kita, fa innahu yanbaghi lana an nasluka bi anfusina at-taysir, maka wajib bagi kita untuk menjalani ya jalan yang mudah tersebut. Fa idza kana la budda minal usr fi ada'il ibadah fa innal ajra ala hasabi. Dan ketika
tidak boleh tidak, pasti akan menjumpai kesulitan ketika mengerjakan suatu ibadah. Ketika kesulitan yang tidak bisa dihindari, maka pahalanya berdasarkan kesulitan tersebut. Lau dhahabta mathalan ila salatil jamaah fi lailatin baridah wa sara 'alaika masyaqqah naqul la ba'sa bihadza. Kalau misalkan ya engkau misalkan ya pergi ke salat jamaah, pergi untuk salat jamaah pada suatu malam yang dingin dan engkau merasakan kesulitan dari hal itu, maka kita katakan ini tidak masalah dengan hal ini. Hadza laka fihi ajr. Ada pahala yang besar untukmu. Wa minar ribat alladhi yarfa'u Allah bihi darajat wa yamhu bihi al khataya. Dan misalkan ribat, yakni berjaga-jaga di perbatasan untuk berjaga-jaga dari musuh, ya ini tentunya adalah sesuatu yang susah. Ya, yakni sesuatu yang susah, kemudian akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya akan menaikkan derajat orang yang melakukan hal tersebut dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Isbaghul wudu 'alal makarih. Wa ma hasalalaka minal masyaqqah. Ya, isbaghul wudu itu 'alal makarih. Isbaghul wudu ya menyempurnakan wudu atau bukan menyempurnakan ya. Isbaghul wudu itu bahkan membuat wudu kita sah gitu. Yakni terkadang orang ketika wudu ya, pengen cepat begitu ya. Jadi basuh tangan, basuh lengan, pengen cepat. Sehingga apa? Sehingga air tidak mengcover seluruh anggota wudunya. Maka bukan menyempurnakan wudunya, akan tapi melakukan wudu dengan tata cara yang sah itu adalah alal makari. Kata Syekh Utsaimin. Ini termasuk suatu yang susah. Wa ma hasalalaka minal masyaqqah falaka fihi ajr. Akan tapi kalau misalkan seseorang itu melakukan sesuatu dan itu ada masyaqqah yang dia dapatkan, ada kesulitan yang dia hadapi, maka dia akan mendapatkan pahala. Walau darul amru baina antuskhinal ma wa antatawadda bihi baridan. Nah, ini apalagi kasusnya airnya dingin, ini lebih-lebih lagi. Kalau misalkan perkaranya itu ada dua pilihan, antara engkau itu menghangatkan air kemudian berwudu, atau engkau berwudu dengan air yang masih dingin tersebut, fattaskhinu aula. Maka menghangatkan air itu lebih utama. Walihadza qala al-fuqaha rahimahullah yukrahu an yatawadda al-insanu bima ishtadda harruhu aw barduhu wa 'ala dzalika bi annahu yamna'u kamal at-tahara. Itulah mengapa para fuqaha rahimahullah beliau berkata, ya makruh untuk berwudu dengan air yang sangat panas atau sangat dingin. Dan mereka menjelaskan penyebabnya mengapa hukumnya makruh, karena ini akan membuat seseorang itu susah untuk menyempurnakan toharohnya. Ya, ini menyempurnakan maksudnya susah untuk melakukan toharohnya dengan sah. Bahkan untuk sah saja susah begitu ya, kalau airnya sangat panas atau sangat dingin. Oleh karena itu, kalau sangat dingin ya disyaratkan untuk dihangatkan. Kalau sangat panas disyaratkan untuk didinginkan terlebih dahulu. Nah, sekarang airnya tidak dingin saja, sekedar untuk membuat wudhunya sah, sebagian orang merasa itu sudah terlalu menyusahkan ya. Wudhu dengan tata cara yang sah, sebagian orang katakan itu terlalu menyusahkan. Apalagi kalau misalkan pakai jas, kemudian kemeja lengan panjang gitu ya, kemudian lengan panjangnya harus digulung pakai sampai ke siku, kemudian harus ditinggiin sedikit dari sikunya sehingga nanti sikunya bisa kena air. Ini tentunya adalah sesuatu yang susah kata sebagian orang begitu ya. Sehingga kemudian kalau apalagi dia terburu-buru, dia langsung cepret. Ada bagian dari sikunya yang tidak terkena air wudhu. Untuk sekedar membuat wudhunya sah saja, itu dianggap minal masyaqqah, dianggap terkesulitan. Apalagi ya menyempurnakan wudhu dengan wudhu yang baik begitu ya. Ini apalagi. Sebagian orang cuma basuh cuma sekali, supaya cepat, kelamaan kalau 3 kali. Ini untuk dan membasuh cuma 1 kali, kemudian nggak mencakup seluruh anggota wudhu. Untuk membuat wudhunya sah saja susah, apalagi menyempurnakannya sampai 3 kali basuhan setiap anggota wudhu. Maka ini yang harus kita perhatikan, yakni ketika kita memiliki memang harus menghadapi suatu masyaqqah dalam suatu ibadah, kita harus bersabar dan pahalanya akan bergantung pada masyaqqah tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.